يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نقام يا واسع الكرم. Halaman 12 halaman 12 tentang iblis sama itu Bal'am, ya, tentang iblis sama Bal'am bin Ba'urah. Halaman 12 pertengahan itu ada bahas tentang iblis sama Bal'am bin Ba'urah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala fa iyyaka an tansa amra iblis wa bal'am bin ba'urah idh kana mabda'u amrihima dhanban wa akhiruhu kufran fahalaka ma'al halikin abadal abidin فعليك رحمك الله بالتيقظ والجهد عسى أن تقلع من قلبك عرق هذه الإصرار وتخلص رقبتك من هذه الأوزار ولا تأمن قساوة القلب من الذنوب وتأمل حالك فلقد قال بعض الصالحين إن سواد القلب من الذنوب وعلامة سواد القلب ألا تجد من الذنوب مفزعا ولا للطاعة موقعا ولا للموعظة منجعا ولا تستحقرن من الذنوب شيئا فتحسب نفسك تائبا وأنت مصر على الكبائر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء أنت kama athnaita ala nafsika walakal hamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Melanjutkan daripada pembahasan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kita sampai dalam ucapan Al-Ghazali kemarin, ya, bahasannya fa iyyaka an tansa. Jangan sampai kamu, kata Imam Ghazali, fa iyyaka, hati-hati kamu, kata Imam Ghazali. Hati-hati kamu an tansa, daripada kamu lupa. Hati-hati jangan sampai lupa. Lupa apa? Amra iblis, urusannya iblis, sama wa Bal'am bin Ba'urah, sama keadaannya Bal'am bin Ba'urah. Jadi jangan lupa itu kejadian iblis yang terjadi pada dia sama Bal'am bin Ba'urah yang terjadi pada dia juga. Itu jangan sampai kita lupa, katanya. Jadi pedoman buat kita, kata Imam Ghazali. In kana mabda'u amrihima, karena awalnya mereka hancur, iblis sama Bal'am bin Ba'urah tersebut, mabda'u amrihima dzamban, hanya satu dosa.
Awalnya mereka menjaga dari dosa awalnya itu. Iblis sama Bal'am bin Ba'ur itu termasuk orang yang menjaga dari dosa, tidak mau berdosa. Gara-gara satu dosa saja tergelincirnya. Lamban, ya gara-gara satu dosa iblis nggak mau diperintah. Bal'am bin Ba'ur menurutin mau kaumnya, mendoakan kaum Nabi Musa. Itu doang, gara-gara itu doang. Apa akhirnya? Wa akhiru kufran, akhirnya menjadikan mereka menjadi kufur, menjadikan mereka berdua menjadi menuju kepada kekufuran. Fahalaka, kalau udah begitu maka hancurlah, binasalah ma'al halikin, bersama orang-orang yang hancur. Berapa lama hancurnya? Abadal abidin, selama-lamanya. Hancur selama-lamanya, sia-sia semua perbuatannya. Gara-gara apa? Gara-gara satu dosa. Gara-gara cuma satu dosa. Fa'alaika rahimakumullah, maka wajib bagi kita, semoga Allah merahmati kita, kata Imam Ghazali, bitayaqqut wal juhud, maka wajib bagi kita untuk ngeh dan sungguh-sungguh, untuk sadar dan sungguh-sungguh. Ngeh dulu, ngeh nih kita lagi apa yang mesti kita tuju, apa yang mesti kita perbuat, kita mesti ngeh dulu, tayaqqut, mesti ngeh, jangan lalai, jangan begitu aja masa bodoh, jangan, mesti ngeh dulu, ngeh kita ini sekarang urusan apa, kita hidup ini serius apa enggak. Kemudian baru udah kita ngeh, juhud, baru kita sungguh-sungguh deh mengejar yang tertinggal, mengejar yang kita mau kita raih. Dua itu, bitayaqqut wal juhud, kata Imam Ghazali, wajib bagi kita berdua, bagi kita untuk melakukan dua perkara itu, tayaqqut sama juhud. Asa, mudah-mudahan katanya dengan kesungguhan kamu itu, kata Imam Ghazali, dengan kesungguhan kita, dengan sadarnya kita, asa antaqla'a min qalbika irqu hadhil israr, mudah-mudahan tercabutlah akar ke kedoyanan kita sama dosa, kata Imam Ghazali. Mudah-mudahan tercabutlah dengan kesungguh-sungguhan kita. Jatuh bangun itu urusannya kan. Jatuh bangun dengan itu, mudah-mudahan tercabutlah akar, kata irqu itu akar. Irqu hadal israr, akar daripada kedoyanan kita, daripada terus-menerus berdosa. Itu kan ada akarnya, nancap di dalam hati kita. Itu mudah-mudahan kecabut, jadi nggak ada lagi itu, kata Imam Ghazali. Jadi nggak ada lagi mau berdosa itu, sehingga berhasil kita sampai ke magom itu. Wa tukhallis raqabataka min hadhil auzar, dan semoga Allah Taala melepaskan pundak kita daripada beratnya dosa ini, ya kan? Beratnya dosa ini tercabut, udah akarnya nggak ada, dihapus dosa yang lalu, kan udah nggak berat lagi. Jadi yang akan datang nggak berdosa lagi. Yang lalu kan masih berat nih kita nimpahin kita, ya kan? Dihapus juga sama Allah, ringan daripada kita, udah nggak ada beban yang lalu, nggak ada beban yang akan datang, ya kan? Tukhallisa, mana tadi? Tukhallisa raqabataka min hadhil auzar, wala ta'man qasawatal qalbi minad dzunub. Jangan kamu merasa aman daripada rusaknya hati daripada dosa. Jadi kalau kita dosa, hati kita rusak. Hati kita rusak. Bukan hanya maknawi ya, hati kita rusak, yang hati badan yang ada di badan kita ini memang rusak juga hati kita. Dengan kita berdosa, jangan merasa kita aman. Dengan kita berdosa, hati kita rusak. Ya, bisa mengeras. Hati kan yang bagus itu kan yang lembut, yang merah, yang seger itu kan. Hati kalau dicek, kalau masukin alat, kalau ditanya ini, oh hatinya bagus, permukaannya merah, itu berarti seger gitu kan. Jadi kalau udah rusak, kaku, ini kaku, nggak lentur lagi. Itu kalau itu rusak itu. Nah itu ini hati-hati katanya, dengan kerasnya hati bisa mengeras. Gara-gara apa itu? Hati mengeras tersebut gara-gara dosa keras dan memancar di semuanya, memancar di wajah, memancar ini. Maka kalau orang yang sudah lepas dari dosa, hatinya lembut, terpancar juga di mukanya, terpancar di wajahnya, terpancar di hari-harinya. Maka jangan merasa aman, kata Imam Ghazali, dengan kita berdosa tersebut. Jangan coba-coba dosa gitu maksudnya, karena bisa merusak daripada hati. Wa ta'ammal halaka, maka perhatikanlah keadaanmu, sayangi dirimu, kata Imam Ghazali. Ta'ammal halaka. Fal qala ba'dus salihin, telah berkata sebagian daripada orang saleh, inna sawadal qalbi minadz dzunub. Kerasnya hati, hitamnya hati itu sebabnya karena dosa. Jadi kalau orang nggak dosa, silakan makan apa aja, sehat. Silakan apa sehat gitu. Tapi kalau orang dosa ya tunggu aja. Ada aja sesuatu nanti gitu, begini, begitu, ya kan?
Jadi hitamnya hati karena sebab dosa. Inna sawadal qalbi minadz dzunub. Wa alamatu sawadil qalbi alla tajida minadz dzunubi wa apa tandanya? Hati kita kan kita nggak tahu dalam badan kita. Hati kita ini tandanya apa? Bahwasanya sudah ada bercak hitamnya, ya kan? Apa tandanya? Katanya wa alamatu tandanya, wa alamatu sawadil qalbi, tandanya kita bisa tahu itu di hati kita sudah ada hitamnya. Allah tajida minadz dzunubi wa za'an. Kalau kita sudah nggak takut lagi melakukan dosa, itu tandanya udah ada tuh bibitnya. Kalau udah ada bibit hitam itu berarti kalau dia dosa itu udah nggak takut. Wah, itu tandanya kita mesti buru-buru bersihin, ya kan? Itu wala Allah tajida minadz dzunubi wa za'an wala li ta'ati mawqi'an. Melakukan salat tahajud udah malas-malasan. Itu tandanya udah ada titik itu. Udah ada titik. Kalau orang yang hatinya bersih, itu tahajud itu nafsu, ada syahwatnya mau tahajud itu. Mau tahajud itu ada gesunya, pengen. Lihat kalau orang umroh, orang haji mau ke masjid itu nafsu gitu. Ada nikmatnya gitu. Jadi kalau dia mau tahajud berat, nah itu ada sesuatu, berarti ada sesuatu dalam hatinya. Al-ta'ati mawqi'an wala li mau'izati man ja'an, dinasihatin enggak membal aja, enggak ada itunya, enggak ada efeknya di dia. Wal mau'id itu tandanya udah ada hitamnya. Wala tastahqiranna min dzunubi syai'an. Jangan sampai kita menyepelekan dosa. Fatahsab nafsaka ta'iban, kita sangka kita sudah tobat. Kan anak udah istighfar, astagfirullah, ada tobat. Belum. Wa anta musirun ala kabair. Padahal kamu ini masih terus menerus dosa besar padahal. Dosa kecil kan kalau terus menerus dosa besar jadinya. Dosa kecil kalau terus menerus jadi dosa besar. Wah, anak udah astagfirullah setiap dosa astagfirullah. Ya, itu enggak pengaruh gitu kan, enggak ngaruh. Dosa kecil kalau terus menerus doyan itu jadinya dosa besar. Dengan istighfar enggak ngaruh. Ya, menghapus tapi tidak membersihkan. Tidak membersihkan secara total, kecuali kan dua tadi kemarin itu kan, kecuali haji Arafah atau tobatnya setahun, mesti setahun baru bersih, nanti baru itu lembaran baru lagi. Kalau enggak numpuk lagi terus tuh kotorannya itu akan numpuk terus. Jadi kita mesti ada matematikanya itu. Jadi bagaimana cara kita membersihkan diri kita? Orang-orang dulu kita lihat tuh, orang-orang dulu pada memang dia hari-harinya itu yang terpenting itu bagaimana hari ini bersih dari dosa, bagaimana hari ini bersih dari dosa. Nanti sisanya yang lain mah itu bunga-bunga kehidupan. Yang terpenting itu dulu, Jadi kata Imam Ghazali, kita nyangka kita udah tobat, fatahsab, hati-hati kita jangan sepelekan dosa. Kita sangka fatahsab nafsaka ta'iban, kita sangka kita udah tobat. Wa anta musir al kabair. Ternyata kita itu masih bergelimang di dosa besar. Nyangkanya dosa kecil, tapi karena terus menerus hukumnya jadi dosa besar. Sampai kita stop dan kita stop nggak kembali lagi setahun, barulah dosa kecil itu jadi dosa kecil. Gitu. Mesti kuat ya, nggak boleh kuat. Dengan nahan, bayangin coba setahun. Udah setahun, misalnya habis setahun tergelincir lagi, itu baru dosa kecil. Baru dengan astagfirullah hilang, wudu hilang. Tapi tergelincirnya sekali, dua kali doang. Kalau sampai 3 kali dan seterusnya, ya udah dosa besar lagi. Setahun lagi depan baru bersih lagi hatinya. Kalau nggak tetap ada kotorannya, capek itu. Makanya mesti kita nggak ada deh. Jadi nggak ada tawar menawar sama dosa. Jangan kita turutin diri kita ini untuk kita berdosa kepada Allah Taala. Laqad balagana an Kahmas bin ibn al-Hasan annahu qala adzabnu dzamban, katanya. Pernah diriwayatkan sampai ke kami, kata Imam Ghazali, bahwasanya Kahmas bin al-Hasan berkata, adzabnu dzamban, saya pernah berdosa satu dosa. Fa ana abki alaih, maka aku nangis atas dosa itu mundu arba'ina sanah, selama 40 tahun. Aku menangis, ini orang-orang dulu ya, satu dosa menangis 40 tahun, pikirin ini selamat enggak ya. Qila ma huwa ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, apa itu dosanya? Kalau boleh tahu. Qala zarani akhun li, katanya. Pernah saudaraku menziarahi aku, datang kepadaku. Akhun li fillah. Saudaraku pernah menziarahi aku. Fastaraitu lahu samakan, maka karena dia datang, aku jamu dia. Aku hormatin tamu, saya beli ikan, makan sama-sama. Ya, beli ikan dijamu ya, makan sama-sama. Fa'akala
Maka kemudian makan, tsumma qumtu ila ha'itin jari. Habis itu kan habis makan ikan, namanya makan ikan kan kotor tangan. Kotor tangan, amis kan, bau kan. Fa akhadtu minhu qit'atatin. Rumah zaman dulu kan dari tanah, ya dari tanah. Masih ada di Arab itu rumah dari tanah. Maka aku ambil dinding rumah tetanggaku, potek gitu tanahnya buat cuci tangan pakai tanah. Zaman dulu kan bisa cuci tangan pakai tanah. Jadi potek tanahnya, tapi dari dinding sebelah, dari dinding rumah sebelah, dinding pagarnya potek itu tanahnya buat cuci tangan. Kalau nggak ada airnya bisa cuci tangan pakai tanah. Artinya qit'atatin faghasala biha yadahu, supaya temanku juga bisa cuci tangan. Itulah dosa yang aku taubatnya 40 tahun. Aku pikir motek tanah dari pagar tetangga sebelah. Ini tanah, kalau zaman sekarang tanahnya dipotek. Bukan pagar, tanahnya dipotek. Tobatnya berapa lama? Tanahnya yang dirampas, tanahnya bukan pagarnya. Tanahnya di 2 meter diambil, ya kan? Manaqish nafsa. Maka perhatikan dirimu, kata Imam Ghazali. Wahasibha. Maka hitunglah dirimu, selamat apa enggak selamatnya kita mesti hitung. Wasari ila taubah, buru-buru taubat. Wabadir. Jadi sebelum udah yang numpuk udah banyak, sebelum nambah lagi udah capek, beban kita udah capek. Wabadir, buru-buru. Final ajal maktum, karena ajal enggak ada yang tahu. Contohnya naudzubillah min dzalik, pulang dari sini bisa aja, ya kan? Atau lagi di sini juga bisa. Ntar baru ada cerita, kemarin sehat, pulang ketemu. Iya kan bisa aja, ya, Anda juga bisa, semua juga bisa. Final ajal maktum, ajal nggak ada yang tahu. Pokoknya kita siap-siap aja, siap. Artinya kapan aja siap, gitu. Ya paling kalau ajal ya lihat Israel datang, lagi duduk, yang lain pada ngelihat kemana-mana, dia lihat ke atas, oh Israel datang. Udah nggak bisa ngomong lagi. Dia mau ngomong ya nggak sempat, mau ceritain ini Israel nggak sempat lagi, cabut langsung. Ya, yang lain sebelahnya nggak tahu, tentunya udah gitu napas udah hilang. Ketemulah nanti di padang mahsyar, maka buru-buru kita bersih rapi-rapi. Jadi kalau apapun siap, keadaan apapun kita siap. Artinya kan kita nggak bisa juga. Final ajalah maktum, wa dunya maghrur. Dunia ini menipu, ya, dunia ini kenikmatan yang menipu, katanya. Wa nafsu wa syaitan aduan. Dan nafsu sama syaitan musuh. Jadi diri kita ini musuh kita mesti waspada sama dia. Ya, syaitan juga mesti waspada sama dia. Jangan kita turutin syaitan, nafsu diri kita ini menjerumuskan kita kepada celaka, ya kan? Jadi jangan kita turutin, kita kalahin dia. Wa tadarru' ila Allah Subhanahu. Kita minta sama Allah Taala, mohon sama Allah Taala. Wabtahil ilaihi, mohon sungguh-sungguh kepada Allah Taala. Wadkur hala abina Adam. Perhatikan keadaan ayah kita Nabi Adam. Perhatikan alaihi salatu wassalam pada Rasulullah sallallahu alladzi khalaqahu Allah taala biyadihi. Yang Allah ciptakan Nabi Adam langsung, tanpa ayah, tanpa ibu. Allah ciptakan langsung Nabi Adam. Jadi kun fayakun. Wa nafakha fihi min ruhi. Allah kasih ruhnya langsung hidup Nabi Adam. Habis diciptain langsung ditiupkan ruh hidup. Wa hamalahu ila jannati ala anaqil malaika. Habis diciptain Nabi Adam, Allah angkat Nabi Adam di atas malaikat, dibawa ke surga. Nih, tempatnya di surga, gitu kan? Habis itu kan dihormatin, istimewa. Habis diciptain, ayo malaikat bawa dia ke surga. Naik ke malaikat, bawa ke surga. Lam yadnub illa dzamban wahidan. Dihormatan segitunya, tidak bersalah kecuali satu kesalahan. Fanazala bihi ma nazal. Maka turunlah dari surga yang di atas langit ke-7, turun ke langit ke-6, ke-5, ke-4, sampai ke bumi, sampai ke dunia. Turun gara-gara satu kesalahan. Hatta ruya an Allah Ta'ala qala lahu. Sampai-sampai pernah diriwayatkan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, yang maknanya Allah Alam, ya Adam,
ayu jarin kuntu laka. Bagaimana keadaanmu ketika di surga? Enak enggak? Ya kan? Qala ni'mal jar ya Rabb. Ya. Ya nikmat banget ya kan? Ya Rabb. Qala ya Adam ukhruj min jiwar. Keluar dari surga. Keluar dari surga. Keluar dari surga. Habis nikmat yang gitu besar disuruh keluar. Wadha ala ra'sika taj karamati. Copotin itu mahkota. Mahkota kan di surga semua dapat mahkota. Mahkota, perhiasan semua. Copot itu. Taruh. Jangan dibawa. Keluar ya. Dari begitu terhormat, bagaimana coba kan? Taruh mahkota yang di atas kepala. Fa innahu la yujaru man asani. Enggak boleh ada orang yang begitu di sini. Enggak boleh orang yang bersalah. Asani, ya. Hatta ya. Jadi kita disaring ini nanti ini kan. Kita di dunia ini turun kan. Supaya nanti kan kalau Nabi Adam di surga kan semuanya kita di surga dong berarti kan. Dari awal. Enggak boleh. Di surga nggak boleh ada orang yang bersalah. Dikasih ajaran ke kita nih, anak-anak Adam dikasih ajaran. Nih lihat nih, jangankan kalian, Nabi Adam aja nih kalau bersalah nggak boleh di sini, nggak boleh di surga, nggak boleh tinggal di surga. Kalau masih mau bersalah nggak boleh tinggal di surga, walaupun Nabi Adam. Jadi kalian kalau mau tinggal di surga bersihin dari salah-salah itu, gitu diajarin. Maka diturunin dari Nabi Adam. Ayo, ini diuji deh di dunia. Mana yang berhasil menempa dirinya, yang mana yang enggak. Ketika yang berhasil nanti baru dinaikin lagi ke surga. Yang enggak berhasil ya enggak boleh. Kalau memang ternyata mesti dia masuk surga juga, ya dibersihin dulu, dicelupin dulu sampai ditanya, ayo mau dosa lagi? Enggak. Mau dosa lagi? Enggak. Kalau udah kayak gitu ya pasti enggak lah. Kalau udah dicelup walaupun sekali enggak bakal kapok. Dosa ditaruh di sini enggak. Dia jalannya lain, enggak di sini dosa semua, enggak mau jalan yang sini, enggak mau dosa lagi. Kalau udah begitu, dirinya baru ntar dimandikan di telaga, baru masuk surga. Gitu. Jadi di sini kita proses penyaringan. Jadi enggak enak dong di surga. Hidup di surga masih ada yang iseng, mana enak. Hidup di surga masih ada yang dolim, mana enak. Itu bukan surga namanya, ya kan? Nah, jadi surga itu daerah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, jadi tetangganya gitu. Siapa tuh tetangganya? Nabi Ibrahim, kan enak gitu. Ini siapa tetangganya? Waduh, pembunuh. Mana bisa? Perampok, nggak enak. Dunia gitu. Dunia masih banyak yang gitu. Maka disaring di sini. Supaya nanti kita di surga hidupnya nyaman. Jadi ntar semuanya itu dikurung. Nanti yang jahat-jahat itu sama iblis sama syaitan akan dikurung. Di neraka nggak bisa kemana-mana, aman, jangan takut, nggak bakal bisa berkeliaran, ya kan? Mereka akan terkurung di situ. Jadi apa katanya? Ini hatta itu dari maksudnya hatta innahu itu hatta tendensi ya, hatta innahu fi maruya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
بالمصطفى الرسول نفسه